Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor yang berjudul Bed Rest. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang perempuan hamil yang mengalami teror hantu di rumah barunya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini biar channel Kita Film semakin berkembang. Seorang perempuan yang sedang hamil sedang pindah ke rumah barunya. Dia bernama Julie. Suami Julie bernama Daniel. Dia sedang memberikan instruksi kepada para tukang yang sedang merenovasi rumahnya. Salah seorang tukang menemukan perhiasan di selokan rumah. Dia lalu memberikannya kepada Julie. Rumah baru mereka adalah sebuah rumah tua, jadi masih perlu banyak perbaikan. Julie memakai gelang yang tadi ditemukan oleh tukang di selokan. Tiba-tiba dia mendengar ada suara anak kecil tertawa. Julie keluar kamar dan melihat kucingnya yang bernama Lou sedang memperhatikan sesuatu. Julie mendekati kamar dan mendengar bisikan suara anak kecil. Daniel tiba-tiba datang dan mengejutkannya. Daniel ternyata sudah menyiapkan semuanya untuk calon bayinya. Dia juga memasang CCTV agar bisa terus memantau bayi mereka. Malam harinya, Julie dan Daniel menghadiri acara makan malam di universitas dan bertemu dengan Dean Whittier bersama istrinya. Dean adalah seorang dekan di fakultasnya. Sesampainya di rumah, Julie marah-marah karena Daniel berkata kepada orang-orang kalau itu adalah kehamilan pertama istrinya. Padahal sebelumnya mereka sudah pernah punya anak. Julie melihat seorang anak kecil. Dia terkejut dan jatuh dari tangga. Julie segera dilarikan ke rumah sakit. Dia lalu teringat saat dulu dia melahirkan anak pertamanya. Tapi sayang, bayi laki-laki itu langsung meninggal. Julie akhirnya sadar, beruntung bayi yang sedang dikandungnya baik-baik saja. Dokter Meadows menjelaskan bahwa ada beberapa plasenta yang lepas dari dinding rahim akibat terjatuh. Dia lalu menyuruh Julie untuk beristirahat total atau bed rest. Dia tidak boleh menyetir, mengangkat, memasak, dan aktivitas lain kecuali ke kamar mandi. Selebihnya Julie harus istirahat total. Dia harus melakukan itu agar bayinya tidak lahir prematur. Hari pertama, 55 hari menjelang persalinan. Julie melakukan aktivitasnya di atas tempat tidur. Mau tidak mau dia harus melakukan itu semua demi bayinya. Saat Julie di kamar mandi, dia mendengar ada suara tangisan bayi. Tapi tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Dia lalu terkejut saat melihat ada sesuatu yang mengetuk-ngetuk pintu lemari. Tapi begitu dibuka, lemari itu kosong. Daniel marah-marah karena Julie turun dari tempat tidur untuk mengambil barang. Mereka berdua kemudian bertengkar. Julie merasa hanya diam di tempat tidur adalah hal yang sangat berat. Daniel seperti itu karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan bayinya. Malam itu sedang hujan petir sehingga Julie jadi susah tidur. Tiba-tiba dia kembali mendengar pintu lemari yang diketuk-ketuk. Julie lalu ketakutan saat melihat ada mata yang melihatnya dari dalam lemari. Dia pun segera membangunkan Daniel. Tapi saat Daniel memeriksanya, tidak ada siapa-siapa di lemari itu. Dia lalu berkata kalau Julie mungkin berhalusinasi. Hari ke-13, 43 hari menjelang persalinan. Saat Julie membersihkan gelangnya, dia melihat ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain di luar rumah. Tapi saat Julie bertanya kemana ibunya, anak kecil itu justru menunjuk ke arahnya. Anak kecil itu tiba-tiba menghilang. Julie lalu memeriksa CCTV di kamar bayi dan dia melihat ada bayangan di cermin. Julie segera menelpon polisi. Dia melaporkan kalau ada orang asing yang menyusup ke dalam rumahnya. Dia terpaksa harus berjalan untuk menutup pintu kamar. Tiba-tiba ada bayangan di cermin. Julie sangat ketakutan. Dia lalu melihat ada jejak kaki yang sedang berjalan di langit-langit rumah. Jejak kaki itu tiba-tiba hilang saat Daniel dan polisi datang. Polisi berkata kalau mereka tidak menemukan ada anak kecil di rumah itu. Daniel kembali berpikir kalau Julie sedang berhalusinasi karena trauma atas kematian anak pertama mereka. Dia akan menelpon Dr. Meadows agar mengirim seseorang untuk menemani istrinya. Julie memang masih sangat merasa bersedih atas kematian anak pertamanya yang mereka beri nama Andrew. Dia lalu membuka kotak yang berisi barang-barang yang dulu sudah dia siapkan untuk Andrew. Julie terbangun dan dia melihat mobil mainan anaknya berada di atas langit-langit kamar. Dia terkejut karena ada hantu anak laki-laki berdiri di depannya. Hantu anak kecil itu lalu hilang sambil berkata kalau dia ingin mengajak adik bayi bermain di luar. Julie kemudian berpikir kalau dia adalah Andrew. Daniel datang, tapi Julie tidak menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Daniel. Hari ke-23, 33 hari menjelang persalinan.
Perawat yang dikirim oleh Dr. Meadows akhirnya datang. Dia bernama Delmy Walker. Meskipun Delmy tahu kalau Julie mungkin keberatan dengan kehadirannya, tapi dia meyakinkan Julie kalau dia di situ untuk membantu mereka. Hari ke-29, 27 hari menjelang persalinan. Dr. Meadows datang untuk memeriksa keadaan Julie dan kandungannya. Ternyata Delmy telah menceritakan tentang anak laki-laki yang sering Julie lihat kepada Dr. Meadows. Dr. Meadows menawarkan kalau Julie ingin dirawat di rumah sakit sampai dia melahirkan, tapi Julie menolaknya. Julie menguping pembicaraan antara Dr. Meadows dan Daniel. Dr. Meadows berkata jika Julie tetap seperti itu, maka dia menyarankan agar Julie dimasukkan ke fasilitas kesehatan mental. Hari ke-38, 18 hari menjelang persalinan. Julie melihat ada bola yang keluar dari bawah tempat tidur. Dia mengira kalau itu adalah Lou yang sedang mengajak bermain. Tapi ternyata yang di bawah tempat tidur bukanlah Lou. Hari ke-46, 10 hari menjelang persalinan. Saat sedang mandi, Julie memanggil Andrew. Dia meminta anaknya untuk datang dan bermain dengan adik bayinya. Andrew tiba-tiba datang. Dia berkata kalau Julie harus segera pergi dari situ karena ada sesuatu yang menginginkan seorang adik bayi. Tapi saat Julie bertanya siapakah yang ingin adik bayi, Andrew sudah hilang. Delmy lalu datang membantu Julie. Dia lalu memegang perut Julie karena ternyata Delmy telah divonis dokter tidak bisa mempunyai anak. Julie bertanya kepada Daniel di mana dia menemukan Delmy. Daniel menjawab kalau Delmy dari rumah sakit atas rekomendasi Dr. Meadows. Mereka berdua akhirnya berdebat karena Julie ingin agar Delmy pergi dari situ. Julie menjelaskan kalau anak laki-laki yang sering dilihatnya bukanlah halusinasi. Anak itu adalah Andrew, anak mereka yang telah meninggal. Dia berkata kalau Andrew ingin memperingatkan mereka bahwa Delmy ingin mengambil bayi mereka. Tapi Daniel tetap tidak percaya dengan perkataan Julie. Dia lalu mematikan CCTV di kamar bayi. Hari ke-53, 3 hari menjelang persalinan. Delmy bercerita kalau dia pernah hamil 4 kali tapi tidak pernah sekalipun merasakan persalinan. Dia lalu berkata kalau di rumah itu dulu ada 3 orang anak kecil laki-laki dan ibunya yang sedang hamil anak keempat yaitu seorang bayi perempuan. Suatu hari dia mengalami kecelakaan yang membuat calon bayinya meninggal. Perempuan itu lalu mengalami depresi dan akhirnya bunuh diri. Perempuan itu bernama Melandra Kinsey. Julie lalu memeriksa gelangnya. Ternyata di gelang itu ada inisial MK. Julie juga memeriksa surat jual beli rumah. Dan benar saja, di surat itu terdapat nama Melandra Kinsey. Julie lalu menghubungi wartawan yang dulu pernah meliput berita tentang Melandra Kinsey. Hari terakhir menjelang persalinan. Julie mendengar ada sesuatu di kamar bayi, tapi sayang Daniel sudah mematikan CCTV di ruangan itu. Julie lalu menggunakan ponselnya untuk memeriksa keadaan rumah. Dia lalu melihat Andrew. Julie bertanya kepada Andrew apakah orang yang menginginkan bayinya itu bernama Melandra Kinsey, tapi Andrew malah lari. Dan ternyata hantu anak kecil itu bukanlah Andrew. Dia adalah salah satu dari anak laki-laki Melandra Kinsey. Tiba-tiba ada tangan yang memegang perut Julie. Julie kesakitan dan berusaha menghubungi Delmy untuk meminta bantuan. Tapi saat Delmy datang, tangan itu sudah hilang. Delmy khawatir itu adalah tanda-tanda Julie akan melahirkan. Dia lalu pergi ke kamarnya untuk mengambil peralatan. Julie mendapat email dari koran yang dulu meliput berita tentang Melandra Kinsey. Ternyata Melandra Kinsey sebelum bunuh diri telah membunuh ketiga anaknya dengan menenggelamkan mereka di bak mandi. Tidak berapa lama Danny lalu datang. Julie mengajak mereka segera pergi dari situ. Dia berkata kalau rumah itu tidak aman karena Melandra Kinsey sudah ada di situ. Julie lalu menunjukkan semua bukti-bukti tentang Melandra Kinsey kepada Daniel dan Delmy. Ternyata sebelum membeli rumah itu, Daniel sebenarnya sudah tahu tentang tragedi yang pernah terjadi di situ. Dia tetap membeli rumah itu karena dia ingin membuat Julie senang. Saat mereka sedang berdebat, pintu lemari terbuka sendiri dan Julie tiba-tiba kesakitan. Sesuatu telah terjadi. Ada yang menggedor dari dalam lemari. Ternyata dia adalah anak kedua Melandra. Anak itu berkata kalau ibunya akan datang dan menyuruh mereka semua segera bersembunyi. Tapi semua sudah terlambat. Arwah Melandra sudah datang dan menghempaskan Delmy keluar jendela. Delmy meninggal dan Daniel juga pingsan karena tertimpa besi. Semua pintu tiba-tiba terkunci. Julie mengambil walkie-talkie dan berusaha mencari bantuan, tapi ada yang menariknya ke dalam kamar mandi. Julie mengalami kontraksi dan akan melahirkan di bak mandi,
Tapi hantu Melandra datang dan mendekatinya. Akhirnya Julie berhasil melahirkan bayi perempuannya. Hantu Melandra semakin mendekat dan akan mengambil bayinya. Julie lalu menggoyangkan bak mandi sehingga lantai kayu jebol dan dia pun terjatuh ke lantai bawah. Daniel sudah sadar dan segera menolong Julie. Julie menyuruh Daniel segera pergi membawa bayinya dan mencari bantuan. Tapi Melandra sudah mengunci semua pintu rumah. Julie tiba-tiba berdiri dan menyuruh Melandra menjauhi bayinya. Dia lalu mencekik Melandra. Seperti ada kekuatan besar yang masuk ke dalam tubuh Julie. Dia lalu melempar Melandra keluar rumah. Ternyata Julie sudah meninggal saat dia jatuh dari lantai atas. Dan yang menyerang Melandra adalah arwahnya. Julie akhirnya bisa bertemu lagi dengan Andrew di alam yang lain. Dia melihat tim medis yang sedang berusaha menyelamatkannya dan Daniel yang menangis berharap Julie bisa selamat. Arwah Delmy tiba-tiba muncul. Julie lalu meminta Delmy untuk menjaga dan merawat Andrew. Dan Julie akhirnya selamat. Itulah tadi alur cerita dari film horor yang berjudul Bed Rest. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.